Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada sebangsa dan setanah air. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Al-Fakir Muhammad Zainuddin, atau bisa dipanggil dengan nama Zainuddin, atau anak-anak didikan saya biasa memanggil saya dengan nama Pak Jai, Bapak Jai, ataupun juga dengan nama Pak Jai lebih akrabnya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam silaturahmi kepada seluruh saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa selalu terjaga, tidak hanya di dunia tetapi sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyusada fi rizqihi wa yunsafi amri falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilimpah luahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan ataupun dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa ia menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita meski terbatas dengan jarak melalui media, mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga dan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan link YouTube kali pertama saya yang saya upload. Maka mengapa saya membuat link YouTube? Pertama, tadi setelah disampaikan, yaitu sejak ingin menyambung silaturahmi. Yang keduanya adalah mengingat pada saat ini kita semua sangat terbatas untuk melakukan setiap kegiatan dikarenakan wabah yang masih sangat merajalela, yang masih terus menyebar. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan wabah ini segera pergi dari muka bumi ini dan mudah-mudahan cepat kembali normal seperti sedia kala lagi, sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan terbiasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dikarenakan itu pula biasanya di luar keadaan yang semacam ini, saya biasa mengajarkan atau mendidik anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran, yang mana tentunya dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu dari pelajaran Iqra. Saya ajarkan kepada anak-anak yang usia yang mulai 5 tahun ke atas ataupun yang 3 tahun untuk awal permulaan belajar. Namun sebelumnya saya sampaikan juga ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini ada pihak yang tersinggung ataupun juga yang merasa tidak enak. Saya mohon maaf, tidak ada maksud dan tujuan sedikit pun. Tujuan saya membagikan video ini yang pertama saja ingin menyampaikan bagaimana tata cara, metode atau tutorial kita mengajarkan kepada anak kita agar cepat bisa membaca Al-Quran, tentunya dari awal terlebih dahulu. Banyak yang berkata kepada saya atau bertanya kepada saya, Pak, anak saya kok udah lama ngaji tapi nggak bisa-bisa, gimana ya? Anak saya udah besar tapi kok masih belum bisa ngaji, gimana ya? Nah, itu seringkali saya dengar. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya berkecimpung dalam mengajarkan anak-anak kecil ini sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun. Dan sampai hari ini masih saya mengajarkan kepada anak-anak kecil. Dan dari pengalaman itu juga ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu atau pengajar sekalian yang barangkali menemukan satu anak yang susah atau lama sekali bisa membaca Al-Qurannya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kesabaran. Dalam kita mendidik anak, mengajarkan pada seseorang untuk bisa membaca Al-Quran, tentunya itu perlu kesabaran yang luar biasa.
kita jangan sampai memaksakan kehendak kita bahwasanya kamu harus cepat bisa, kamu harus mahir, si itu bisa, si ini bisa, si itu bisa, si ini bisa. Karena biasanya setiap anak itu tidak suka dibanding-bandingkan. Setiap anak pasti tentunya memiliki kemampuan masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita memanagenya, mengaturnya. Nih anak bisa paham dari segi yang mana. Itu yang pertama, sabar terlebih dahulu, sabar dan bersabar. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain daripada sabar adalah tentunya metode, cara bagaimana kita bisa menerapkan kepada mereka agar mereka bisa membaca Al-Quran lebih cepat dalam jangka waktu yang terjangkau. Tentulah kita mulai dari yang paling awal, yaitu dari mulai belajar membaca Iqra terlebih dahulu. Namun saran saya pribadi jika hendak nanti belajar Iqra, saya sarankan silakan gunakan Iqra yang berwarna polos seperti ini, hitam putih, tidak berwarna, yang disusun oleh Kiai Haji As'ad Humam. Ini salah satu Iqra bekas anak didik saya. Alhamdulillah sudah bisa baca Iqra, baca Quran, sudah baca Quran, sekarang sudah proses maju mempelajari ilmu tajwid. Saya sarankan menggunakan Iqra yang semacam ini, tidak menggunakan Iqra yang berwarna. Mengapa? Karena berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama saya belajar, selama saya mendidik anak-anak, Iqra yang berwarna hitam ini sudah sangat strategis dari segi posisi, dari segi pelatihannya, dari segi penyusunan katanya, itu semua sudah sangat tepat sekali. Beda dengan Iqra yang lainnya. Kalau Iqra yang lainnya itu secara susunan, berdasarkan pengalaman saya pribadi, secara susunan tidak bisa memfokuskan kepada anak. Kenapa? Karena susunannya biasanya dalam satu halaman itu terdapat 2 materi atau lebih daripada 2. Sedangkan anak itu harus fokus ketika misalkan belajar huruf A, dia harus tetap melihat kepada huruf A. Kalau belajar huruf Ba, dia harus tetap melihat kepada huruf Ba. Kalau melihat kepada huruf Ta, berarti dia harus fokus kepada huruf Ta. Nah, Iqra ini sudah sangat tepat sekali. Itu sesuai dengan apa yang saya harapkan, dengan yang kami harapkan saat saya mengajarkan kepada anak mereka, kepada anak-anak bimbingan saya. Tapi tidak dengan Iqra yang lain. Banyak, meski tidak semua, itu biasanya satu halaman terdapat 2 materi atau 3 materi, sehingga si anak tidak bisa fokus kepada satu pelajaran. Dia akan fokus kepada halaman yang lain. Oleh karenanya saya sarankan silakan gunakan Iqra yang semacam ini, yang berwarna hitam putih di sini, lalu di depannya di sini akan terlihat gambar Al-Maghfurah Al-Mukarram Kiai Haji As'ad Humam, terlihat nampak di sininya, gitu ya. Silakan gunakan Iqra yang semacam ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita supaya mereka itu cepat bisa baca Quran dari mulai nol. Nah, tentunya harus menggunakan metode. Nah, bagaimana metodenya? Dalam video ini nanti saya akan mempelajari metode-metode tersebut. Ini saya dapatkan tidak dari universitas, tidak dapatkan dari pesantren, ataupun tidak didapatkan dari manapun. Ini saya dapatkan berdasarkan apa yang saya pelajari ketika saya mengajarkan kepada mereka selama saya di pesantren atau sampai saat ini. Kenapa kok anak susah sekali masuknya? Saya pelajari satu demi satu, ternyata lama kelamaan akhirnya saya menemukan satu bisa dibilang satu metode atau satu cara si anak ini agar tidak tetap lupa. Setidaknya ada kode buat mereka untuk mengingat huruf yang sedang mereka pelajari. Nah, itu akan mempermudah mereka untuk mengingat hurufnya. Saya sarankan sekali lagi, gunakan Iqra-nya yang berwarna hitam putih. Saya sarankan itu. Terus yang keduanya, saya ucapkan lagi, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mengguru siapapun. Ini saya hanya membagikan bagaimana trik dan cara bagaimana saya mendidik mereka bisa cepat membaca Al-Quran. Biasanya pengalaman saya, ketika ada anak yang belajar ngaji kepada saya, misalkan mereka mengajukan kepada saya Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6 misalkan.
Nah, ketika mereka maju kepada saya suruh baca tuh. Silakan dibaca coba. Mereka baca. Yang sering saya temukan adalah mereka bisa membaca tapi tidak tahu hurufnya. Berarti itu sudah ada masalah. Itu sangat sering saya temukan sekali. Biasanya mereka yang ngaji kepada saya sering yang udah jauh iqro'nya, saya akan turunkan dari awal lagi, dari mulai iqro' 1 lagi, atau ada yang mulai dari iqro' 2, disesuaikan dengan keadaan anak saat itu. Kira-kira kalau misalkan mereka di iqro' 2 mampu nggak? Kalau di iqro' 1 mampu nggak? Kalau di iqro' 3 mampu nggak? Atau memang harus iqro' 1 belajar dari nol lagi? Ada yang pernah ngaji udah iqro' 5, iqro' 6, itu sudah cukup dewasa anaknya. Akhirnya saya pikir ini anak tidak mampu membaca. Saya turunkan ke iqro' 1 lagi. Saya turunkan sampai iqro' 1 dan alhamdulillah hari ini sudah bisa baca Quran dan orang tuanya sangat bersyukur kembali sampai ketika anaknya sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau bahasa kami di sini menyebutnya syukuran numpeng, segala numpeng. Ini buat Pak Jahe ya, ini goreng ayamnya, nasinya, semua lauk pauknya sebagai bentuk terima kasih. Katanya anak saya sekarang udah bisa baca Quran dengan sendiri. Alhamdulillah, bahagia luar biasa. Itu salah satu contoh. Masih banyak hal anak-anak yang lain yang alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran dengan metode yang saya terapkan ini. Nah, bagaimana cara metodenya? Nah, kita menyambung ke metodenya. Alangkah baiknya jika link ini nanti bisa bermanfaat, bisa di like, dibantu like, atau minta di komen, atau bisa di subscribe. Tujuannya agar ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Karena setelah kematian nanti tidak ada hal apapun yang bisa kita harapkan selain daripada doa dan amal jariah yang kita lakukan di masa di dunia. Apabila ini di share, itu sama saja kita sudah membuatkan satu amal jariah untuk diri kita sendiri. Nah, kita lanjutkan bagaimana metodenya.